dan untuk Pak Nus Pramono tidak terkena 3 bom gitu ya. Untuk kemudian hari tidak terjadi. Saudara tidak keberatan. Tidak keberatan. Ya. Kita cek ini di saudara lahir di Ponorogo 26 Februari 1900. Tempat tinggal saudara Jalan Alun-Alun Utara nomor 9 Kelurahan Mangjaya, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Agama saudara Islam ya. Pekerjaan Bupati Ponorogo periode 2021 sampai 2025. Betul. Yang hadir Aulia Abdal sama Dimas. Dua tidak. Seperti ada ini PH ini. Untuk sebelum kami bacakan surat dakwaan, Bapak Ketua mengingatkan di hadapan kita ada 3 orang terdakwa yang tentunya memiliki surat dakwaan yang memiliki sendiri. Kemudian kami meyakini bahwa terdapat beberapa perbuatan yang saling beririsan agar tidak terdakwa. Ini berkaitan dengan metode pembacaan terhadap dakwaan. Kami ingin mohon kiranya dapat dibacakan dakwaan terkait dengan perbuatan material dari masing-masing terdakwa. Misalnya terdakwa sendiri kami akan bacakan secara utuh, namun terkait dengan dakwaan subsidiaritas yang kiranya fakta yang sama, maka kami akan bacakan judul dakwaan serta pasal yang dilakukan dalam dakwaan. gimana? Ini biasa lah kita. Setuju ya? Tidak ada perbuatan. Terima kasih Bapak Ketua. Sebelumnya di hadapan Bapak Ketua kami juga menyiapkan berkas perkara sebagaimana berkas perkara yang kami siapkan untuk pihak advokat dan kami siapkan untuk validasi. Kami mulai. Izin mulia lanjutkan bahwa terdakwa menjabat sebagai Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya yang sudah diuraikan tersebut di atas. Bersama dan Yunus Mahatma menjabat sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat keputusan Bupati Ponorogo nomor 800/141 dan seterusnya tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Haryono S. Ponorogo periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Bapak Sucipto merupakan seorang pengusaha di wilayah Kabupaten Ponorogo yang merupakan direktur dari perusahaan CV Cipto Makmur Jaya yang mengerjakan paket-paket pekerjaan di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo, di antaranya pembangunan gedung instalasi rawat inap pavilion pada RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 setelah terdakwa melantik Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo bersama-sama pejabat pemerintah di lingkungan Kabupaten Ponorogo bertempat di pendopo kantor Bupati Ponorogo. Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2022 terdakwa mengadakan pertemuan dan kesepakatan dengan Yunus Mahatma dan Sugiri Heru Sanoko berkaitan dengan seluruh proyek pekerjaan di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo akan diatur dan dikendalikan oleh Sugiri Heru Sanoko, dan membahas juga mengenai urusan di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo, termasuk pejabat pembuat komitmen kontraktor dan distributor akan melaksanakan pekerjaan nantinya di RSUD Dr. Haryono S.
Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada Yunus Mahatma, saya ini banyak tanggungan sama Sugiri Heri Sanoko, sehingga urusan RSUD, kontraktor dan distributor nanti Sugiri Heri Sanoko akan dicarikan yang terbaik. Selanjutnya Sugiri Heri Sanoko sampaikan kepada Yunus Mahatma, Pak Dokter, nanti komunikasi dengan saya. Kemudian Yunus Mahatma menjawab, ya Pak, nanti sama PPK-nya saja, namun sama saya juga tidak apa-apa. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, Pak Mujib Ridwan selaku Wakil Direktur RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo sekaligus sebagai pejabat membuat komitmen memberitahu kepada Sucipto akan adanya kegiatan pekerjaan pembangunan pavilion di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024. Atas informasi itu, Sucipto berkeinginan untuk masuk menjadi peserta lelang pekerjaan tersebut dan selanjutnya berkomunikasi dengan Danis Puadi yang merupakan orang dekat dari terdakwa dengan tujuan agar Sucipto dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan pavilion di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo. Dan Danis Puadi menyampaikan kepada Sucipto agar bertemu atau sowan kepada Sugiri Heri Sanoko yang merupakan broker pekerjaan-pekerjaan yang terafiliasi dengan terdakwa. Bahwa setelah berkomunikasi dengan Mujib Ridwan dan Danis Puadi, selanjutnya Sucipto menyampaikan dan melaporkan kepada Yunus Mahatma untuk bisa mendapatkan pekerjaan pavilion di rumah sakit RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo. Dan Yunus Mahatma mengatakan Sucipto agar terlebih dahulu menghadap Sugiri Heri Sanoko untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan pada sekitar awal 2024, Sucipto dan Danis Puadi mendatangi dan bertemu dengan Sugiri Heri Sanoko di Jodo area rumah Lelianda Soleha Wijayati di Jalan Duku Sawu, RT 001 RW 001 Kelurahan Sawu, Kelurahan untuk Desa Sawu, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Dan Danis Puadi menyampaikan kepada Sugiri Heri Sanoko bahwa Sucipto berkeinginan mengerjakan pekerjaan pavilion RSUD. Selanjutnya Sugiri Heri Sanoko menjawab, ya, tidak apa-apa. Dan selanjutnya Sucipto menelpon Yunus Mahatma di depan Sugiri Heri Sanoko dan melaporkan bahwa sudah menghadap Sugiri Heri Sanoko. Bahwa setelah menemui Sugiri Heri Sanoko sekitar bulan Januari 2024, sebelum ditampilkan atau ditayangkan di LPSE oleh ULT menggunakan e-katalog, Sucipto menemui Yunus Mahatma di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo dan menyampaikan yang mengerjakan paket pekerjaan proyek pavilion tahun 2024 adalah Sucipto, karena Sucipto sudah mendapatkan izin dari Sugiri Heri Sanoko, di mana sesuai petunjuk terdakwa apapun proyek atau paket kegiatan yang ada di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo yang mengatur adalah Sugiri Heri Sanoko. Menindaklanjuti pertemuan dengan Yunus Mahatma, Sucipto kemudian diminta oleh Yunus Mahatma dan bahwa untuk urusan kelengkapan dokumen persyaratan proses e-katalog agar dikoordinasikan dengan Mujib Ridwan selaku Wakil Direktur RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo dan juga sebagai pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan pengadaan tersebut, dan menyampaikan kewajiban Sucipto untuk membayar komitmen fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Sucipto bertemu dengan Mujib Ridwan di warung kopi sebelah selatan RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya Mujib Ridwan mengingatkan kembali kewajiban pemberian komitmen fee sebesar 10% dari paket pekerjaan pavilion yang akan diikuti oleh Sucipto. Atas hal tersebut, Sucipto menyetujuinya dan menyampaikan untuk urusan persyaratan dokumen kelengkapan pengadaan, menyetujui dan menyampaikan untuk persyaratan dokumen kelengkapan pengadaan proyek akan diurusi oleh staf Sucipto yang bernama Novita Septia Rini. Selanjutnya Sucipto mendapatkan informasi dari Mujib Ridwan mengenai persyaratan khusus untuk memenangkan paket pekerjaan pembangunan
ruang atau gedung pavilion RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo yang wajib dipenuhi Sucipto dengan cara Sucipto melengkapi dokumen berupa surat dukungan instalasi medis dari Sanator bahwa pada bulan April 2024 Sucipto bertemu Ucip Ridwan di ruangan Wakil Direktur RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo dengan memastikan kembali dokumen persyaratan perusahaan Sucipto sebelum pekerjaan pavilion ditayangkan, dan Sucipto mengajak Novita Septiarini untuk diajari oleh Ucip Ridwan mengenai cara-cara dengan melengkapi syarat-syarat dokumen untuk memenangkan pengadaan paket pembangunan gedung atau ruang pavilion RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 dilaksanakan sosialisasi penayangan paket pavilion pekerjaan pavilion atau penjelasan paket pekerjaan unfishing di auditorium lantai 4 RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo sebagai formalitas dalam pengadaan. Ucip Ridwan juga mengundang beberapa kontraktor lainnya yang ikut menghadiri kegiatan tersebut. Bahwa pada bulan Mei 2024 pekerjaan pembangunan ruang atau gedung pavilion RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo ditayangkan melalui situs e-katalog LKPP yang di dalam proses pengajuan penawaran dan negosiasi harga hanya CV Cipto Makmur Jaya yang mengajukan karena telah memiliki kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu surat dukungan untuk instalasi gas medis dari Sanator. Setelah dilakukan beberapa kali negosiasi harga melalui aplikasi e-katalog, PPK Ucip Ridwan kemudian menetapkan perusahaan milik Sucipto, yaitu CV Cipto Makmur Jaya sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar 14.930.30 bahwa sekitar bulan Mei dan Juli 2024 terdakwa memanggil Yunus Matma ke ruang kerja Bupati Ponorogo untuk selanjutnya menyampaikan kebutuhan untuk kegiatan pilkada tahun 2024 sejumlah 1 miliar rupiah. Kemudian Yunus Matma menyampaikan tidak memiliki uang dan menyampaikan kepada terdakwa, kan ada proyek pavilion Pak, nanti saya hadapkan dengan Pak Cipto. Lalu terdakwa menyampaikan boleh itu, tapi gak usah dihadapkan dengan Pak Cipto. Selanjutnya Yunus Matma meminta kepada Ucip Ridwan untuk menanyakan kepada Ucip Cipto mengenai uang kontribusi atau komitmen fee dari proyek pengadaan pembangunan ruang pavilion RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo untuk terdakwa. Kemudian Sucipto menyampaikan kepada Sucipto dan menawarkan apakah Sucipto mau bertemu langsung dengan terdakwa. Namun Sucipto tidak bersedia bertemu dengan terdakwa dan Sucipto hanya menyanggupi kontribusi sejumlah 450 juta rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya Sucipto datang dan Ucip Ridwan mengantar ke ruangan Yunus Matma di ruangan Direktur RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto memberikan uang komitmen sejumlah 450 juta secara tunai langsung kepada Yunus Matma yang ditujukan untuk kepentingan terdakwa. Pada saat itu juga Yunus Matma menghubungi Edi Widodo, adik terdakwa, untuk datang ke RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo mengambil uang untuk terdakwa. Tidak berselang lama, Singgih Cahyo Wibowo, ajudan terdakwa, atas perintah terdakwa dan Edi Widodo datang menemui Ucip Ridwan. Kemudian Singgih Cahyo Wibowo menemui Yunus Matma di ruang Direktur RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo dan mengambil uang yang telah dibungkus dengan body bag dari uang Yunus Matma dan menyerahkan kepada Edi Widodo untuk diberikan kepada terdakwa. Bahwa sekitar bulan Agustus dan bulan September 2024 terdakwa memanggil kembali Yunus Matma ke ruang kerja Bupati Ponorogo untuk meminta kontribusi sejumlah 1 miliar rupiah untuk membeli partai agar dapat maju ke pemilihan Bupati Ponorogo tahun 2024. Dan terdakwa
menyetujui untuk meminta kontribusi uang atau komitmen fee lagi kepada Sucipto atas saran Yunus Magma. Selanjutnya Yunus Magma menghubungi Mujib Ridwan untuk menyampaikan pesan terdakwa tersebut pada Sucipto mengenai permintaan kontribusi lagi sejumlah 1 miliar rupiah. Keesokan harinya Sucipto mendatangi ruangan Direktur RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo Yunus Magma dan memberikan serta menyanggupi komitmen fee sejumlah 500 juta rupiah kepada Yunus Magma untuk kepentingan terdakwa. Setelah uang terkumpul, kemudian Yunus Magma memanggil sekretaris bernama Wahyu Niken Prasasti Tingtias untuk membungkus dalam body bag. Selanjutnya Yunus Magma menghubungi Eri Widodo di RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo untuk mengambil uang. Tidak berapa lama Singgih Jaya Wibowo atas perintah terdakwa dan Eri Widodo tiba di RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo untuk menemui Yunus Magma dan mengambil uang yang telah dibungkus dengan 2 body bag warna merah dari ruangan Yunus Magma dan menyerahkan kepada Eri Widodo untuk kepentingan terdakwa. Bahwa terdakwa bersama-sama Yunus Magma mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sejumlah berjumlah 950 juta rupiah tersebut jika dengan terdakwa telah memberikan dan menentukan paket pekerjaan di RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo, yaitu pembangunan gedung instalasi rawat inap pavilion pada RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo tahun 2024 kepada perusahaan milik Sucipto, yaitu CV Cipto Makmur Jaya, yaitu dengan cara mengatur tender pengadaan melalui sistem e-katalog yang dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen pada RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo agar mendapatkan paket pekerjaan pembangunan gedung instalasi rawat inap pavilion pada RSUD Haryono S. Kabupaten Ponorogo tahun 2024 bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 67 huruf E dan pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf H Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Sugiri Santoso selaku penyelenggara negara sebagaimana selaku Bupati Ponorogo periode 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya sudah kami bacakan tersebut di atas bersama-sama Yunus Magma selaku Pegawai Negeri yaitu Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800 sekian sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 29 Juli sampai dengan 29 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 atau setidaknya waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat sebagaimana tersebut di atas dalam dakwaan ke-1.
turut serta melakukan tindak pidana, beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah 950 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Sucipto selaku Direktur CV Cipto Mangunjaya dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu terdakwa mengetahui uang yang diberikan oleh Sucipto karena kekuasaan atau kewenangan atau kedudukan terdakwa selaku Bupati Ponorogo yang dapat menentukan dan mengatur pengadaan melalui sistem e-katalog yang dilaksanakan oleh pejabat komitmen pada RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo agar perusahaan milik Sucipto CV Cipto Mangunjaya menjadi pemenang atau pelaksana pekerjaan pada paket pekerjaan pembangunan gedung internasional pavilion pada RSUD Dr. Haryono S Kabupaten Ponorogo yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas. Bahwa perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana menurut pasal 606 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yaitu pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 C junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dan ketiga dilanjutkan. Dan ketiga, bahwa terdakwa Supiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo bertempat di RSUD Dr. Haryono di rumah dinas Bupati Perintah Rumah Dinas Bupati Ponorogo di kantor Bupati Ponorogo yang masih termasuk dalam perilaku pengadilan tinggi tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Surabaya yang berwenang memeriksa mengadili putus perkara ini melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, telah menerima gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung, menerima uang yang seluruhnya sejumlah 5.572 juta rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang berhubungan dengan jabatan terdakwa Supiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa selaku Bupati Ponorogo setelah menjabat pada periode 2021 hingga pada periode tanggal 7 November 2025 telah menerima uang dari pihak sebagai berikut. 1. Terdakwa menerima uang melalui bandar dari Sugih Heru Samoko dan cara transfer sejak tahun 2021 sampai 2025 sejumlah 40 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2021 sejumlah 50 juta rupiah. Tanggal 10 Juni 2021 75 juta rupiah dari rekening BC atas nama bandar, 45 juta rupiah melalui bandar yang diberikan secara tunai di rumah dinas Bupati Peringkitan. Terdakwa menerima uang tunjangan hari raya sejumlah 25 juta rupiah dari Yunus Mahatma menjelang Idul Fitri 2023. 3. Terdakwa menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dari Sumarno, Kepala PPKAD melalui Altof Prasetyanti Putro bulan April 2024. 4. Terdakwa menerima uang sejumlah 200 juta rupiah tanggal 14 Juni 2024 dari Supiri Heru Samoko untuk kebutuhan pilkada. 5. Terdakwa menerima uang sejumlah 250 juta rupiah dari penghutang proyek PL dari Yunus Mahatma dan 200 juta rupiah dari uang pipa Yunus Mahatma pada Agustus 2024. 6. Terdakwa menerima uang sejumlah 450 juta rupiah dari Sucipto pada Desember 2024. 7. Terdakwa menerima sejumlah 1 miliar 50 juta rupiah dari Rana, guru SMA tim sukses terdakwa pada sekitar tahun 2024. 8. Terdakwa menerima sejumlah 150 juta rupiah dari Yudi, kontraktor RSUD sekitar tahun 2024. 9. Terdakwa menerima sejumlah 500 juta rupiah dari Sugih Heru Samoko tahun 2024.
10. Terdakwa menerima tunjangan hari raya sejumlah 100 juta rupiah dari Yunus Mahatma menjelang Idul Fitri 2024. 11. Terdakwa menerima uang sejumlah 200 juta rupiah pada tanggal 4 Februari 2025 dari Yunus Mahatma. 12. Terdakwa menerima sejumlah 40 juta rupiah pada bulan Maret 2024 dari Yunus Mahatma untuk Agus Pramono. 13. Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah 200 juta rupiah sehingga total keseluruhan sejumlah 400 juta rupiah pada tanggal 23 April 2025 dari Dian Nur Cahyanto, menantu dari Eko Agus Supriyadi alias Eko Saragi, pemilik CV Selo Kencono. 14. Terdakwa menerima uang sejumlah 150 juta rupiah pada tanggal 22 April 2025 dalam paper perkara dari Yunus Mahatma. 15. Terdakwa menerima uang sejumlah 52 juta rupiah dari Kabak Umum Erni Harisma Mawati untuk buat Sugi Santoso atau pembuat operasi ginjal anaknya di Santoso. 16. Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah 100 juta rupiah sehingga total keseluruhan sejumlah 200 juta rupiah pada tanggal 15 Mei 2025 dari Dian Nur Cahyanto. 17. Terdakwa menerima sejumlah 100 juta rupiah dari Dian Nur Cahyanto 9 Juli 2025. 18. Terdakwa menerima uang sejumlah 100 juta rupiah dari Yunus Mahatma 30 Juli 2025. 19. Terdakwa menerima sejumlah 20 juta rupiah dari Agus Sugiarto Juli 2025. 20. Terdakwa menerima uang sejumlah 75 juta rupiah pada bulan Agustus 2025 dari Yunus Mahatma di Pinkitan Rumah Dinas Bupati. 21. Terdakwa menerima sejumlah 75 juta rupiah pada 3 Desember 2025 dari Yunus Mahatma. 22. Terdakwa menerima sejumlah 50 juta rupiah dari Suwadi 4 dan 5 September 2025. 23. Terdakwa menerima sejumlah 100 juta rupiah dari Dian Nur Cahyanto 10 September 2025. 24. Terdakwa menerima 130 juta rupiah dari Sucipto September 2025. 25. Terdakwa menerima sejumlah 75 juta rupiah dari Dian Nur Cahyanto 3 Oktober 2025. 26. Terdakwa menerima sejumlah uang 500 juta rupiah dari Sukri Heru Samoko terkait uang pengganti Rekom Agus Khalid sore di Sedia Realita Wakil Bupati. 27. Terdakwa menerima uang sejumlah 20 juta rupiah dari Agus Supriyadi alias Eko Saragi tanggal 3 Oktober 2025. Dan 28. Terdakwa menerima uang tunjangan hari raya sejumlah 100 juta rupiah dari Yunus Mahatma menjelang Idul Fitri 2025. Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi perubahan tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tengah waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang pada penerimaan dilakukan secara dasar menurut hukum. Bahwa perbuatan terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang sejumlah 5.572 juta rupiah atau setidaknya sekali itu harusnya dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugas terdakwa selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pasal 76 ayat 1 A dan E UUD Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Yunto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dengan pidana pasal 12 B besar Yunto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Undang-Undang Yunto pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab-kitab undang hukum pidana. Jakarta 13 Maret 2026 Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Marto Probudi. Kedua ini adalah fokus untuk kedua. Apalagi disebutkan tadi bahwa kuasanya tadi tidak berkenan digabung persidangannya. Itu juga baik.
Aceh.